Selamat siang. Di sini saya akan membuat video edukasi mengenai bagaimana cara mengatasi perilaku yang kecanduan gadget. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Herniawati Diri dengan NIM 221118062. Saya mahasiswi dari UKI Toraja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan gadget. Nah, gadget adalah istilah yang merujuk pada perangkat elektronik atau mekanik yang dirancang untuk memudahkan berbagai tugas atau memberikan hiburan. Gadget biasanya memiliki fungsi tertentu dan seringkali memiliki fitur yang canggih atau inovatif. Nah, beberapa contoh umum gadget adalah smartphone, laptop, dan perangkat lainnya. Nah, adapun karakteristik dari gadget, yang pertama itu portabilitas, yaitu sebagian besar gadget dirancang agar mudah dibawa kemana-mana. Yang kemudian fungsionalitas spesifik. Nah, gadget biasanya memiliki tujuan atau fungsi spesifik yang membedakan dari perangkat lain. Yang kemudian itu teknologi canggih. Gadget seringkali dilengkapi dengan teknologi terbaru dan fitur-fitur canggih. Yang kemudian desain ergonomis, di mana desainnya sering dirancang agar mudah digunakan dan nyaman untuk penggunaannya. Nah, kemudian kita juga harus tahu kecanduan gadget itu apa. Nah, kecanduan gadget itu adalah di mana seseorang tidak bisa mengatur atau mengontrol dan tidak bisa membatasi diri untuk bermain gadget. Kemudian kita juga perlu tahu ciri-ciri seseorang yang sudah kecanduan dengan gadget. Nah, ciri-ciri seseorang yang sudah kecanduan gadget itu kita bisa lihat dari mana seseorang akan merasa gelisah apabila dia tidak memegang handphone, dan orang yang kecanduan gadget itu adalah dia akan selalu bermain gadget di mana dan kapanpun, dan orang yang kecanduan gadget itu tidak akan tertarik pada hal-hal lain selain bermain gadget, dan mereka juga akan malas keluar rumah dan lebih suka menghabiskan waktu di rumah untuk bermain gadget atau game. Nah, ciri-ciri berikutnya yaitu gangguan aktivitas sehari-hari, di mana seseorang yang sudah kecanduan gadget, dia akan mengabaikan tanggung jawab pekerjaannya, tugas sekolah, atau kegiatan sehari-hari lainnya. Kemudian yaitu perubahan mood, di mana dia akan selalu merasa cemas atau marah ketika tidak dapat menggunakan gadget. Kemudian gangguan tidur. Seseorang yang mengalami kecanduan gadget akan mengalami masalah tidur karena penggunaan gadget yang berlebihan, terutama sebelum tidur. Adapun faktor yang dapat menjadi penyebab kecanduan bermain gadget bagi anak SD. Yang pertama yaitu daya tarik konten digital. Konten digital seperti game dan media sosial cenderung menarik perhatian anak SD dengan berbagai fitur yang menarik dan menghibur. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan hiburan dan kesenangan. Penggunaan gadget seringkali dijadikan sebagai sarana hiburan dan kesenangan bagi anak SD. Mereka dapat merasa terhibur dan senang saat bermain game, menonton video, atau dapat merasa terhibur dan senang
saat bermain game, menonton video atau mengakses media sosial seperti YouTube, Facebook, internet, TikTok, Instagram melalui gadget. Kemudian yang ketiga yaitu kemudahan akses. Di gadget seperti smartphone sangat mudah diakses dan digunakan oleh anak SD. Kemudian akses ini memungkinkan anak untuk menghabiskan banyak waktu dengan gadget tanpa pengawasan yang memadai. Kemudian kurangnya aktivitas alternatif. Anak SD yang kekurangan aktivitas atau kesibukan di luar sekolah mungkin cenderung lebih sering menggunakan gadget untuk mengisi waktu luang. Kurangnya kesempatan untuk beraktivitas atau bersosialisasi di luar rumah juga dapat meningkatkan ketergantungan pada gadget. Kemudian pengawasan dan batasan kurang. Kurangnya pengawasan dan batasan waktu penggunaan gadget dari orang tua juga dapat memicu kecanduan bermain gadget pada anak SD. Tanpa pengawasan yang memadai, anak cenderung menghabiskan waktu yang berlebihan dengan gadget. Kemudian yang terakhir yaitu gangguan emosi atau psikologis. Anak SD yang mengalami gangguan emosi atau masalah psikologis tertentu mungkin mencari penghiburan atau pelarian dalam gadget. Contohnya bermain game. Penggunaan gadget dapat menjadi cara untuk mengurangi stres, kecemasan, atau ketidaknyamanan emosional yang mereka alami. Kecanduan bermain gadget bagi anak usia dini juga dapat berakibat fatal bagi anak tersebut. Seperti yang pertama, penurunan prestasi akademik, di mana anak SD yang kecanduan gadget cenderung menghabiskan banyak waktu untuk bermain game atau menonton video sehingga mengganggu konsentrasi dan fokus belajar. Hal ini dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik mereka di sekolah. Kemudian gangguan perkembangan fisik, di mana anak yang kecanduan bermain gadget juga dapat menyebabkan kurang bergerak dan beraktivitas. Kurangnya aktivitas fisik dapat berdampak pada perkembangan fisik mereka, seperti kelebihan berat badan, kelemahan otot, dan masalah kesehatan lainnya. Kemudian penurunan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Anak SD yang kecanduan bermain gadget cenderung menghabiskan lebih banyak waktu sendirian di depan layar handphone daripada berinteraksi dengan teman sebaya atau keluarga. Hal ini dapat menghambat perkembangan kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal serta kemampuan untuk berinteraksi sosial secara langsung. Yang terakhir yaitu gangguan tidur. Penggunaan gadget sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur anak dan menyebabkan gangguan tidur seperti sulit tidur atau terbangun tengah malam. Gangguan tidur ini dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kinerja pada anak di sekolah. Apakah kalian sudah mengetahui dampak dari gadget tersebut? Nah, dampak dari bermain gadget yaitu aspek yang pertama yaitu fisik dan yang kedua yaitu psikologis. Nah, aspek dari fisik yaitu apabila kita kecanduan gadget, maka akan terjadi masalah-masalah pada mata. Mengapa? Karena kita cenderung bermain gadget atau memegang handphone secara berlebihan, maka dari sinar layar handphone tersebut akan memancarkan radiasi kepada mata, sehingga mata akan mudah lebih lelah dan mata juga akan mengalami masalah-masalah lainnya apabila kita terlalu sering bermain gadget. Maka dari itu kita harus mengatasi atau membatasi waktu untuk bermain gadget.
Kemudian dampak berikutnya yaitu produktivitas menurun, di mana akan mengurangi efektivitas dalam bekerja atau belajar karena sering terganggu oleh gadget. Kemudian penurunan kreativitas, di mana kurangnya waktu untuk kegiatan kreatif atau hobi lain karena terlalu fokus pada gadget. Bermain gadget dan akan juga memberikan gangguan pada kesehatan mata. Dan yang kedua yaitu ketika kita sering bermain gadget, maka kita akan kurang tidur. Kenapa? Karena orang yang kecanduan gadget itu tidak kenal waktu. Dia selalu bermain gadget sampai lupa waktu sehingga kurangnya istirahat. Nah, kalau kita kurang istirahat, pasti badan kita akan merasa lemah, lesu, dan tidak bersemangat. Kemudian dari aspek psikologis, seseorang yang kecanduan game atau gadget akan lebih mudah marah, kemudian panik, dan lebih sering berinteraksi dengan gadget daripada orang-orang di sekitarnya. Kemudian, orang yang suka bermain gadget biasanya kurang fokus atau konsentrasinya lemah. Maka dari itu, kita harus mengetahui cara mengatasi kecanduan gadget. Itu yang pertama, kita harus bisa mengatur waktu, seperti ada saatnya di mana kita bisa bermain gadget, ada juga saatnya kita tidak bermain gadget. Setelah mendengarkan penjelasan ini, saya berharap dengan video ini kalian bisa mengambil atau memetik hal-hal penting dari video ini, sehingga kalian bisa melakukan hal-hal untuk mengatasi kejadian tersebut. Karena kalian sudah tahu apa dampak dan juga sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Mungkin itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Kemudian saya juga akan melakukan suatu layanan bimbingan konseling terhadap salah satu siswa yang sudah kecanduan bermain gadget. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oh iya, Bu, kenapa saya dipanggil ke sini? Oh iya, Aurel, Ibu panggil kamu ke sini itu untuk mengobrol-ngobrol. Oh iya, kalau boleh tahu bagaimana kabarnya Aurel hari ini? Kabar baik, Bu. Sebelumnya Ibu berterima kasih karena Aurel sudah meluangin waktu untuk menemui Ibu. Di sini Ibu ingin mengajak kamu untuk melakukan proses konseling. Apakah Aurel bersedia? Tapi mohon maaf, Bu, saya kurang paham apa itu konseling. Iya, sebelum kita masuk kegiatan kita, Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu konseling. Jadi, proses konseling itu adalah proses di mana Ibu memberikan bantuan kepada Aurel untuk mengatasi atau mencari solusi mengenai masalah-masalah yang sedang Aurel alami atau rasakan sekarang. Nah, jadi di sini Ibu sebagai guru BK dan adik sebagai peserta didik. Jadi Ibu akan membantu untuk mencari solusi mengenai masalah-masalah yang Aurel alami. Jadi dalam proses konseling ini kita harus saling terbuka dan Aurel juga tidak perlu khawatir dan tidak mau cerita masalah Aurel ke Ibu karena takut kebongkar ke semua orang. Karena di sini Ibu akan menjaga rahasia Aurel, di mana semua yang kita bicarakan di sini hanya Ibu dan Aurel yang tahu. Jadi Ibu sangat berharap Aurel tidak perlu takut dan Ibu harap
Aurel mau terbuka sama ibu agar proses konseling kita ini bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana dengan Aurel? Apakah Aurel sudah paham mengenai apa itu konseling? Iya Bu, sudah paham. Karena Aurel sudah paham proses konseling itu seperti apa, jadi bagaimana kita mulai saja proses konseling kita. Iya, baik Bu. Jadi begini Aurel, ibu sering dapat laporan dari orang tua Aurel di rumah. Kalau ada itu sering main HP di rumah. Apakah laporan dari orang tua Aurel itu benar? Iya Bu. Baik, sekarang ibu akan mendengarkan penjelasan Aurel secara langsung. Apakah mengenai laporan dari orang Aurel itu benar atau tidak? Nah, sekarang ibu mau tahu kegiatan apa saja yang Aurel lakukan sepulang sekolah. Saya sepulang sekolah itu mengganti pakaian, makan, main gadget, kemudian tidur. Setelah bangun, saya langsung mencuci piring, terus main gadget, nonton TV sama belajar. Aurel sudah punya gadget? Sudah Bu. Menurut Aurel, gadget itu penting atau tidak bagi Aurel? Penting Bu. Sejak kapan Aurel punya gadget? Sejak kelas 4 Bu. Kalau boleh ibu tahu, Aurel menggunakan gadget itu biasanya untuk apa? Menggunakan untuk belajar, main game, sama membuka sosial media. Jadi Aurel sudah main gadget? Iya Bu. Kenapa sih Aurel suka main gadget? Sukanya karena di gadget itu kita bisa main game. Jadi apa manfaat gadget itu bagi Aurel? Manfaat gadget bisa membantu saya berkomunikasi dengan teman dan juga bisa digunakan untuk mencari tugas sekolah Bu. Oke, jadi manfaat bermain gadget itu selain yang Aurel sudah sebutkan tadi, masih banyak contohnya. Yang pertama itu melatih cara berpikir kita. Dalam gadget itu Aurel sudah bisa mengakses berbagai media interaktif, video game atau video pembelajaran, sehingga hal ini dapat membantu meningkatkan video pembelajaran, sehingga ini juga dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan maupun keterampilan kognitif. Keterampilan kognitif ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan cara berpikir, mengingat hingga pemecahan masalah. Jadi kalau misalnya ada materi di sekolah yang belum dipahami Aurel bisa mencari video penjelasannya di gadget. Jadi Aurel harus bisa memanfaatkan gadget itu dengan baik agar kemampuan kognitif menjadi lebih baik. Nah, selain manfaat gadget juga berdampak kepada prestasi belajarnya di sekolah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sebagian besar waktunya Aurel itu digunakan untuk bermain gadget, sehingga Aurel sudah lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, sekarang ibu mau tanya, Aurel sebelum tidur, apakah Aurel masih bermain gadget atau tidak? Oh iya, masih Bu. Nah, ketika Aurel bermain gadget sebelum tidur dalam waktu yang lama, maka jam tidur Aurel itu akan terganggu. Nah, hal ini akan menimbulkan berbagai penyakit dan gangguan kesehatan. Nah, selain menimbulkan berbagai masalah kesehatan,
Bermain gadget itu pun menyebabkan kurangnya sosialisasi atau komunikasi yang baik terhadap teman maupun orang tua. Nah, Aurel sudah tahu dampak negatif ketika gadget terlalu lama. Iya, sudah Bu. Oh iya, jadi mulai sekarang sebaiknya Aurel mengurangi waktunya untuk bermain gadget agar terhindar dari dampak negatifnya. Oh iya Bu. Nah, masih banyak hal yang Aurel bisa lakukan selain bermain gadget. Iya Bu. Hal yang Aurel bisa lakukan ialah Aurel bisa membaca buku atau membantu orang tua. Kemudian Aurel mengerjakan tugas dari sekolah. Atau Aurel juga bisa menanam bunga atau menyiram bunga. Dan kalau Aurel bisa menanam sayur pun Aurel juga bisa menanam sayur, dan masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan selain bermain gadget. Nah, Aurel sudah tahu hal lain yang bisa dilakukan selain bermain gadget. Iya Bu. Jadi ibu sudah memberikan Aurel manfaat maupun dampak negatif dari gadget. Jadi ibu berharap Aurel mendengarkan dan memahami dampak negatif yang ibu sudah jelaskan tadi, sehingga dampak negatifnya tidak terjadi kepada Aurel, karena apabila dampak negatifnya terjadi, maka hal ini dapat merugikan diri sendiri. Ibu berharap Aurel mendengarkan saran yang ibu berikan ya. Iya Bu. Oke, sekarang Aurel boleh kembali ke kelas. Tetap semangat belajar ya. Dan ibu berharap Aurel bisa mengurangi untuk bermain gadget dan lebih bisa membantu orang tua dan mengerjakan tugas dari sekolah. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Percakapan ini menunjukkan proses bimbingan konseling yang komprehensif, mencakup identifikasi masalah, eksplorasi penyebab, pencarian solusi, dan penyusunan rencana tindakan dengan pendekatan yang empatik dan mendukung.